Bangsa yang berkepribadian dalam kebudayaan adalah sebuah bangsa yang memiliki karakter, watak, dan kepribadian sesuai dengan warisan leluhur, berupa nilai-nilai positif dan keluhuran budaya yang telah berkembang di masyarakat sebagai warisan nenek moyang. Bicara kebudayaan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman adat dan budaya dan telah diakui pula oleh dunia internasional. Pesona Indonesia dengan warisan budaya turut menyumbangkan potensi besar di bidang ekonomi kreatif. Salah satu pesona di antaranya adalah wastra atau kain Nusantara khas Indonesia. Wastra tidak sekedar bicara tentang produk, akan tetapi juga sumber inspirasi yang tidak pernah akan habis kalau digali. Untuk itu kami mengundang satu tokoh yang amat sangat luar biasa, yang boleh dibilang one of the best pakar lah ya, mengenai wastra yang ada di Indonesia ini. Apa kabar Bung Sam? Baik, Sari. Sehat-sehat. Sehat, makasih. Terima kasih banyak sudah hadir di Media Center. Hari ini kita mau bincang-bincang mengenai wastra Nusantara. Mungkin banyak teman-teman yang tidak mengerti kenapa sih kok tiba-tiba dijadikan namanya wastra. Kan kalau kita kemarin-kemarin kan taunya cuma kain batik, kain tenun, kain apalagi gitu ya. Yeah. Tapi kata wastra ini muncul kayaknya belum lama ya. Sebetulnya wastra munculnya udah lama dan karena kemudian belakangan ini euforia mengenai kain tradisional meningkat, maka kembali lagi penggunaan wastra tersebut untuk membedakan antara produk industri berat atau tekstil dengan produk buatan tangan. Ya, nah disebut wastra karena memang produktivitasnya sangat terbatas dan semua adalah handmade. Oke, jadi lebih kepada bukan masif produksif ya. Bukan. Jadi itu memang bukan karya. Big industry ya. Jadi memang karya dari para pengrajin. Betul. Dan yang segala motif, segala ragam hias, segala isen itu mayoritas ada di pikiran para artisan penenunnya. Jadi kita juga sekarang tidak menyebutkan lagi tukang tenun, tidak menyebutkan lagi ya, tapi artisan tenun. Karena sesungguhnya mereka itu artis. Karena semua motif yang dibikin ya itu betul-betul murni dari kepala mereka. Sehingga kalau kita memproduksi lebih dari satu untuk mengharapkan perfectly sama, justru nggak bisa dan tidak perlu dan tidak boleh. Ya, itu nilai eksklusifnya. Ya, kalau dia sudah diharapkan untuk sama, satu dia bisa berlari ke cap. Ya, kemudian dia bisa lari ke printing. Betul. Ya, tapi value of exclusivism-nya itu adanya justru pada handmade production-nya. Gitu. Jadi sudah menjadi apa ya? Sesuatu yang sah lah ya. Kalau dulu kan tukang batik, tukang tenun, atau tukang kain lah ya. Ini masalah apresiasi. Jadi sebenarnya boleh dibilang sah kalau kita mengatakan bahwa mereka adalah seniman batik. Betul. Seniman tenun, ataupun seniman-seniman yang berkarya dengan tangannya dan pikirannya. Betul. Ya. Nah, kemajuan teknologi sekarang itu yang saya anjurkan ke generasi muda, mulai dengan pendataan secara digital. Nah, itu yang perlu dilakukan sehingga kekayaan yang kita miliki di masa lalu itu bisa kita bawa ke masa depan dengan pendataan pada masa kini. Karena kalau enggak, itu akan hilang. Dan beberapa wastra di Nusantara itu memang sudah hilang. Sudah hilang karena memang tidak diproduksi lagi. Kenapa tidak diproduksi? Karena berbagai acara ritual dan adat sudah ditinggalkan. Nah, pada saat ritual dan adat ditinggalkan, produktivitas tidak dibutuhkan. Produksi kain-kain wastra tersebut tidak dibutuhkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kemajuan zaman yang semakin cepat, kemungkinan berbagai tradisi itu juga oleh generasi muda tidak dilakukan lagi, bukan berarti lalu kita harus terima bahwa wastranya akan hilang, tapi kemudian kita harus menciptakan ya sebuah pemikiran baru, sebuah reasoning baru untuk mereka memproduksi tidak hanya untuk kebutuhan tradisi, tapi memproduksi karena itu akan menjadi kekuatan ekonomi. Ya, dan menjadi identitas dari suku atau kebudayaan tertentu atau lingkungan tertentu.
Nah, ini transisinya itu di era-era sekarang. Oke. So far apa yang Bung Sam katakan mengenai bahwa banyak sekali ritual-ritual yang sudah tidak dilaksanakan lagi betul. karena alasan ini dan itu. Terutama belakangan cukup banyak karena alasan kompleksitasnya. Ya, kemudian karena alasan generasi muda yang sudah di kota, sudah urban, sudah keluar dari desanya, itu tidak cukup memahami acara ini buat apa. Ya, dan kemudian biaya untuk sebuah acara ritual itu besar sekali. Betul. Biaya itu bisa diabaikan atau bisa diterima kalau generasi muda memahami makna acara ritual. Nah, pada saat generasi muda tidak memahami karena tidak tersosialisasi, kan generasi muda atau sebagian besar dari kita juga, kita lebih bermain gadget dan mencari informasi dunia, ya, the newest trend di dunia. Tapi kekuatan informasi dari tradisi ini tidak cukup kita lakukan. Nah, program seperti sekarang, berdialog seperti sekarang, ini menjadi sangat penting. Ya, karena ini kesempatan kita untuk menginfokan kepada generasi berikut acara-acara ritual itu bagian untuk kita mengisi diri kita, mengisi jiwa kita. Karena kalau enggak nanti pada saat acara pernikahan di Jawa misalkan injek telur, kemudian di Sumatera Barat untuk yang warnain tangannya warnain tangan. Itu kan bisa dilihat sebagai aduh buang-buang waktu deh. Atau pingitan ya sebelum pernikahan. Nah, ini kan karena yang diperlihatkan adalah kegiatannya langsung, bukan maknanya. Nah, sekarang kan euforia lagi kembali segala sesuatu mindful doing ya. Betul. Mindful eating, mindful working. Betul. Nah, ini momen yang tepat untuk masuk kepada slow fashion atau slow cultural production. Ya, kan sekarang di dunia juga begitu. Ada fast fashion, ada slow fashion. Yang bertahan adalah slow fashion. Karena para artisan ini tidak diubek-ubek. Nah, itu nanti ubek-ubek kita bicara lagi tuh. Karena itu ada impact ekonominya, tapi ada impact culturalnya juga gitu. Nah, satu lagi tadi bicara mengenai bahwa anak-anak muda bahkan umur-umuran saya mungkin yang mengaku. Nggak kita ya, kamu nggak nyebut kita ya. Baiklah kita, jadi kita kan sama-sama muda ya Bung ya, kita masih sama-sama muda. Jadi mungkin kalau saya mungkin mudaan karena tidak terlalu banyak mengerti lebih banyak daripada Bung Sam. Tapi yang saya ingin tanyakan seperti ini, kan di Jakarta khususnya itu kan banyak yang sanggar-sanggar yang menyewakan kostum-kostum daerah, khususnya apabila ada pernikahan dan lain sebagainya, kan? Betul. Dan kebanyakan para pemilik sanggar yang sudah sepuh-sepuh itu sudah digantikan. Betul. Nah, ini ada cerita bahwa di sebuah perkawinan yang menyatakan adalah adat Jawa. Terus tiba-tiba kita masuk ke ruangan, ada pagar ayu, pagar bagus, among tamunya. Tetapi kainnya yang dipergunakan adalah kain parang seperti jenis seperti ini. Itu kan sebenarnya adalah sesuatu hal yang, loh katanya adat Jawa. Apakah sanggar-sanggar tersebut tidak mendapatkan informasi bahwa kalau misalnya mereka memang membuka sanggar budaya, entah Jawa, entah Palembang, itu kan berarti ada pakemnya. Nah, ini gimana nih supaya apa namanya sanggar-sanggar itu tetap berjalan tapi membawa pakem yang benar supaya anak muda nggak salah. Balik lagi nanti kan meaningnya, the ritual itself mungkin nggak jadi masalah lah ya. Tapi the meaning kainnya itu kan. Tapi ritualnya jadi bermasalah. Akhirnya jadi bermasalah. Karena kan wastra yang kita gunakan ini kan bagian dari kita mengekspresikan siapa diri kita. Ya, kenapa saya pilih misalkan sarung dari lintau dalam warna gelap. Ya, kemudian stolanya ini dari Bali. Ya, tenun imam dalam warna terang. Ya, kenapa ini? Karena saya merasa ini merupakan ekspresi diri saya. Ya, jadi kalau saya pakai warna pastel, saya tidak merasa itu ekspresi saya. Nah, itu hal pertama. Bahwasanya apapun yang kita pakai, dalam hal ini kita bicara wastra, itu bagian dari ekspresi diri kita. Nah, kalau kemudian kita bicara
kultur Jawa, maka seluruh yang dipakai pun ini bukan lagi mengekspresikan diri pemakainya, tapi mengekspresikan payung yang lebih besar, kultur budaya atau kultur Jawa itu sendiri. Apakah itu benar? Salah, udah pasti. Tapi memang tidak ada aturan atau undang-undangnya. Ya, nah generasi sekarang kan selalu memerlukan data, mana datanya, mana apanya, gitu ya. Dalam satu hal itu positif, karena berarti kita juga perlu introspeksi generasi sebelumnya. Karena yang kita ketahui adalah etikanya yang kita tahu dari orang tua kita. Nah mungkin sekarang it's about time untuk bikin data tertulisnya. Karena generasi sekarang membutuhkan itu. Mereka tidak membutuhkan kata sari, kata nenek saya, kata ibu saya. Karena kebenaran orang tua atau kebenaran orang yang lebih tahu, itu sekarang sudah faded. Kenapa faded? Mereka tuh punya guru-guru lain di Google. Dunia maya itu dunia maya tuh menjadi input besar buat mereka. Nah bahayanya kalau kita tidak imbangi dengan program seperti gini, dengan kemajuan teknologi, juga gencar menginfokan, jangan salahkan generasi muda, because they were not informed. Betul sih. Gitu loh ya. Nah kebiasaan orang tua kita kan juga selalu begini, nggak boleh pakai ini. Kenapa Bu? Nggak boleh pokoknya. Tidak dikatakan kenapa tidak boleh. Pokoknya begitu. Nggak boleh. Nah, nurut aja kan kalau orang tua kita one way kan. One way. Betul. Sekarang kan nggak zamannya. Segala sesuatu mau interaktif. Ya, kita dalam satu hal mengharapkan anak-anak kita untuk kritis. Pada saat mereka mengkritisi untuk sesuatu yang kita nggak tahu, kita bukannya belajar cari tahu dan menjelaskan, tapi kita langsung tutup pintu, nggak boleh. Pokoknya begitu, nggak boleh, nggak bisa begitu, sama sekali nggak bisa. Iya, betul sekali. Tetapi gini, dari Bung Sam sendiri, saya tahu Bung Sam segala macam wastra Nusantara itu pasti nggak bisa begitu, karena tadi saya adalah seorang pengoleksi, tapi saya nggak bisa bilang bahwa koleksi saya itu adalah barang-barang mahal atau barang-barang luar biasa gitu. Tapi hanya kalau misalnya ketemu dengan sesuatu, entah itu batik, entah itu tenun, tapi suka, matanya itu melihat, kayaknya kain itu memanggil-manggil gitu ya. Terus merasa beruntung kalau ternyata cuma 150.000. Saya nggak peduli apakah itu dia tulis, ataukah dia itu cap, atau dia caplis, karena saya pikir ini motifnya udah jarang saya lihat. Jadi saya kepengen punya, just in case barang itu udah nggak ada lagi. Karena ada beberapa tempat di mana pengrajin karena sudah menuju ke industri. Jadi ini udah bukan kelompok, bukan artisannya ya, lebih kepada pengrajin terus penjual yang menjual. Itu kan segala macam jenis dalam tanda kutip model wastra, ragam hiasnya bisa ada dalam satu lembar. Betul. Nah, menurut Bung Sam itu seperti apa sih? Maksudnya, kita memperkenalkan wastra Indonesia, wastra Nusantara, supaya pada tahu motifnya ini seperti ini, desainnya seperti ini. Tapi kan itu kalau tubruk-tubruk begitu bagaimana? Ya, jadi gini, di masa yang lalu, karena secludednya desa itu, jadi dia tidak ada komunikasi yang terbuka, sehingga masing-masing masyarakat atau artisan atau pembuat kain itu tidak pernah tujuan berproduksinya adalah komersil. Tujuan produksinya adalah mengucapkan ungkapan syukur kepada yang kuasa. Kemudian pada saat menenun atau pada saat membatik itu adalah proses kontemplasi. Meditasi itu meditatif dalam mereka mensyukuri. Dan mereka memproduksi berbagai wastra tersebut untuk kepentingan adat. Sehingga mulai dari anak dilahirkan, kemudian 7 bulanan, pernikahan, sampai dengan kembali kepada Yang Maha Kuasa, itu ada keterwakilan wastranya. Dan itu praktis di semua daerah seperti itu, di semua suku. Nah begitu infrastruktur lebih terbuka, tentunya terjadi komunikasi yang lebih aktif. Nah di sini terjadi asimilasi, akulturasi
produk dari wasra kita juga sebetulnya akulturasi dari Cina, akulturasi dari India. Betul. Ya, tapi kita berhasil menyerap itu sehingga menjadi bagian dari suatu suku atau suatu daerah. Nah, kalau kemudian pertanyaannya Sari, apa mungkin di dalam satu batik terjadi beberapa teknik? Belakangan ini menjadi mungkin. Ya, dan itu terus terang tidak boleh dihentikan. Tidak boleh, bukan dalam arti lakukan saja. No. Ya, tidak juga. Karena sesuatu yang adati, sesuatu yang kultur, sesuatu yang budaya, sesuatu yang memang sudah menjadi milik dari daerah tersebut harus dipertahankan. Tapi kita selalu harus memberikan ruang untuk perkembangan dan menjadi ciri dari suatu era. Kalau yang itu saya sangat setuju. Sebenarnya apa yang dikatakan Bung Sam itu pro kontra buat orang-orang yang mau mempertahankan kebudayaan. Harus, tetap. Itu mereka selalu bilang nggak bisa, ini pakem tidak boleh berubah. Betul. Ya kan? Tetapi buat orang-orang yang melihat bahwa kalau misalnya ini dipertahankan begitu saja, orang tidak akan tertarik. Apakah ada sebuah kelompok atau institusi atau apapun lah namanya gitu ya, yang mencoba untuk mempertahankan pakem, tapi membiarkan juga masyarakat yang mau lebih explore untuk memasukkan itu supaya yang muda-muda juga tidak menganggap bahwa kalau tenun tuh warnanya cuma begitu-begitu aja, warnanya flat ya gitu. Aduh, Eka nggak suka deh karena kalau jalan pakai itu kayaknya Eka jadi burem atau gimana, kan ada gitu. Ada yang batik juga coklat-coklat semua ya. Kok ini ya nggak ada. Nah itu kan. Ya. Nah itu ada, sangat ada. Nah itu kan hukum alam ya, masalah keseimbangan. Jadi semakin banyak yang mengeksplor sesuatu, maka kekuatan yang mempertahankan yang asli itu menjadi semakin kuat. Ya. Dan ini yang sebenarnya secara alamiah akan terjadi. Nah yang sekarang euforia sesudah masyarakat secara umum juga generasi muda, euforia menyukai wastra-wastra tradisional maupun perhiasan tradisional, gelung tekuk tradisional, ya. Pada saat bersamaan sekarang mulai berkembang masalah pewarnaan yang kembali kepada tradisi asli, yaitu pewarnaan-pewarnaan alam. Ya, jadi kalau Sari lihat di belakang Sari, ini kan keragaman motif yang saya lah pribadi atau Sari juga tahu, yang paling kanan ini itu adalah endek dari Bali. Bali. Kemudian yang di tengah ini yang warna biru, ini dalam warna biru indigo, ini tenun gedok dari Tuban. Kemudian ini adalah itu ya dari NTT. Kemudian ini dari Sulawesi Selatan. Ya. Nah pada saat kita melihat ini atau kita nih melihat ini, kita tahu. Apakah kemudian teman-teman tahu? Belum tentu semua tahu. Belum tentu semua tahu. Ini dari Solo. Ya, warna sogan. Ya, sogan. Nah, ini fungsinya dialog kita seperti sekarang ya untuk menginformasikan. Tapi apakah kemudian dari 1-2 program orang akan tahu? Enggak mungkin. Ya, jadi memang harus continuously. Betul. Ya, sama berbagai hal yang kita dapat info secara IT itu kan constantly. Nah, kemudian contoh lagi. Kalau kita buka media apapun di Indonesia, terutama 2 tahun sebelum COVID ya, majalah-majalah fashion, itu iklan-iklan dari brand internasional pasti ada. Selalu. Ya, Louis Vuitton, Dior, Balenciaga, Lanvin, semua ada terus. Apakah wastra kita pernah berpromosi? Nggak pernah, karena nggak ada uangnya untuk melakukan itu. Tapi kan itu adalah sebuah kebodohan menurut saya pribadi ya, bahwa itu adalah suatu kebodohan karena pada saat Dior mengeluarkan kain model endeknya itu, kain endek yang tadinya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat di luar Bali, terus tiba-tiba mereka udah nggak peduli lagi kan, mau yang endek beneran kek, mau yang bukan endek, pokoknya motif-motifnya rada-rada sama, langsung dibeli, terus mereka langsung bergaya dengan kayak, karena tahu ini dipakai sama Dior. Nah itu gunanya big names, ya itu gunanya big names, tapi they become big karena publication, karena humasnya kuat, karena marketingnya kuat.
Nah sekarang sebetulnya seperti kita tahu YouTuber dan segala macam mereka juga menjadi kuat karena the power of communication. That's true. Ya. Nah sekarang generasi muda bisa memanfaatkan warisan kebudayaan ini yang merupakan identitas mereka, lakukan the right communication. Ya. Karena saya tuh meyakini pada saat ini, local is the new global. Jadi kalau kita mau menjadi pemain global, tapi kita tidak beridentitas, kita akan wipe out. Ya. Nah, Wastra ini adalah salah satu identitas kita. Sama seperti beberapa bulan lalu kita lihat di PBB, ya para diplomat kita semua menggunakan batik. Ya. Nah, ini kan kekuatan diplomasi yang sangat kuat. Ya, kita lihat kemarin pada saat Presiden Joko Widodo menghadiri G20, ya ada kesempatan beliau mengenakan batik, ya bukan setelan jas. Ya. Ini kan powerful diplomation. Ya, juga kita lihat bagaimana Pak Jokowi menginfokan mengenai berbagai pakaian adat di acara 17 Agustusan. Ya, betul sekali. Ini baru masyarakat daerah merasa bangga, ya bahwa pakaian saya dipakai oleh orang nomor 1 di Indonesia. Nah, contoh apa yang dilakukan oleh presiden kita ini, ya menurut saya akan memberikan gaung yang sangat kuat. Sama seperti kita melihat, tidak pernah sekalipun kita melihat di dalam tampilan publik, ya Ibu Mega tidak mengenakan Wastra Nusantara. Yeah. Never. Yeah. Ya. Apakah kemudian Bu Mega tidak punya emang pakaian dari Dior atau dari Valentino? Tentunya. Bu Mega punya. Tapi she knows exactly apa yang beliau kenakan untuk kepentingan publik, ini akan menjadi diplomasi terhadap wong kecil. Beliau mewakili, mengangkat, mengapresiasi. Nah kalau kemudian orang-orang nomor 1 tersebut sudah mengenakan, harusnya kan confident kita meningkat. Dan terus terang kalau ditanya, apakah generasi muda sekarang mulai concern terhadap wastra kita? Sangat. Ya sangat concern. Dan peningkatannya itu sangat tajam. Nah, tapi kemudian berdampak kayak tadi saya bilang. Animo untuk memiliki wastra itu jadi tinggi, sehingga para pengrajin jadi mulai nguber produksi. Setorannya mulai ya, disubah. Karena itu menguntungkan. Betul. Nah, hal yang mungkin tidak terlalu positif, banyak yang meninggalkan ragam hias atau isen-isen yang merupakan identitas dari kultur mereka. Mereka memilih motif-motif yang lebih mudah untuk mereka kerjakan. Yeah. Nah, ini menurut saya sebuah proses. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam hal ini. Jalankan aja sebagai sebuah proses, nanti akan terbentuk kutub-kutubnya. Oke. Ya, tapi benar-benar menarik bahwa Bung Sam mengatakan bahwa Ibu Mega itu selalu dalam segala acara pasti ada sedikit atau banyak sedikit atau banyak pasti ada wastra Nusantara yang dibawa. Dan memang beliau menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan Indonesia. Betul. Saya potong sedikit ya. Dan satu hal yang hebat menurut saya dari Ibu Mega, beliau itu tidak hanya memilih batik-batik yang premium dan nomor 1. Tapi batik-batik yang umum itu juga beliau pakai. Dan beliau tahu persis batik yang mana atau wastra yang mana yang digunakan, yang tidak boleh menjadi pakaian, wastra yang mana yang boleh menjadi pakaian. Ini adalah topik yang sangat menarik karena tadi saya juga menunggu waktunya kapan untuk dikeluarkan. Karena seperti Bung Sam tahu setiap ada acara-acara pernikahan gitu ya, mau adat apapun lah ya, yang menikah adat apapun, tapi kan banyak bapak-bapak nih yang datang selalu menggunakan batik yang motif dasarnya hitam karena mereka mungkin merasa agak gemuk, jadi kalau pakai warna hitam jadinya kelihatan ramping gitu kan. Tetapi yang mereka gunakan, saya tidak bicara parang lagi, misalnya, adalah motif blosok, which is yang hanya dipergunakan untuk menutupi jenazah. Nah, jadi ini kan satu hal yang jarang diketahui oleh banyak orang. Jadi persoalannya bukan pada yang memakai, pada information yang tidak tersampaikan. Jadi itu kembali lagi introspeksi kita ini. Benar. Ya, produsennya sendiri juga harus memberikan informasi bahwa itu yang kita harapkan. Gitu kan. Betul. Luar biasa. Ya, jadi ini
pekerjaan gotong royong. Jadi even dalam publication seperti ini, kita harus gotong royong. Ya, artisan pada saat ingin menginformasikan kepada publik, kita harus membantu. Ya, secara komunikasi tersebut, kita harus membantu. Itu bagian dari gotong royong kita. Betul, betul. Di bidang kita ya. Betul, memang bidang ini emang ya kembali harus dikatakan bahwa apabila sebuah bangsa itu melupakan budayanya, apabila masyarakat itu tercabut dari budayanya, akarnya ya, mereka tidak akan menjadi bangsa yang besar. Iya. Mereka akan jadi bangsa yang lainnya saja. Betul. Boleh minum dulu? Oh, monggo, monggo. Saya juga mau minum, ngobrol terus. Satu hal yang menarik, Bung Sam, dari Bapak negara kita. Ada satu cerita di mana beliau harus berpidato di PBB. Beliau tidak menggunakan jas seperti orang lainnya, tetapi menggunakan baju safarinya dengan warna off-white. Tidak pernah terjadi. Ini kita bicara Bung Karno ya? Iya. Ya. Tidak pernah terjadi di kancah internasional seorang presiden dari negara manapun berpidato dengan warna tidak biru, tidak hitam, tidak abu-abu. Iya. Yang saat ditangkap apa di situ? Bahwa dia mau menunjukkan jati dirinya bahwa orang Indonesia adalah orang luar biasa. Betul. Dan saya mewakili Indonesia. Kalian harus melihat It's saya. about confident. Betul. Ya. Dan kenapa Bung Karno memiliki confident itu? Karena beliau menyadari kita negara kaya. Ya, Betul. kita negara berdaulat. Betul. Ya, kita negara yang memiliki Pancasila. Betul Ya, sekali. sebagai dasar negara. Betul. Itu yang menguatkan beliau untuk I can be different, but I am somebody. Iya. Ya. Bahwa memang benar bahwa beliau itu memang bukan cuma sekedar ikon, tapi memang beliau lah yang membuat kita-kita ini terus maju untuk. Di samping kepintaran beliau menurut saya secara vision, secara semua, beliau itu is on the top. Ya. Tapi kemudian beliau mencetuskan si Pancasila ini, yang kemudian menjadi dasar negara kita, itu yang membuat beliau menjadi begitu punya percaya diri, dan kita juga seharusnya. Ya. Kebetulan waktu kita tinggal sedikit, tapi saya ingin Bung Sam memberikan tips sebagai anak-anak muda sekarang kan kalau pakai kain tuh kan suka sembarang-sembarangan. Sebenarnya ada pakem nggak sih dasarnya bahwa kalau misalnya menggunakan kain panjang atau menggunakan sarung itu pakemnya seperti apa? Oke, kalau yang mendasar di setiap daerah punya gaya berpakaiannya sendiri. Sama seperti motif yang mereka miliki di tiap daerah. Jadi kalau kemudian pertanyaan Sari, apakah panjang kain harus menutupi mata kaki, terlihat mata kaki, sebetis, atau lebih pendek, itu memang sangat berhubungan dengan kultur setiap daerah. Ya, sama seperti juga penggunaan tekuluk. Ya, tekuluk tuh ya, itu penutup kepala untuk perempuan maupun laki. Jadi kalau bicara mana yang benar, tergantung wastra apa yang dipakai. Jadi kalau misalkan pakai jarik ini, ya jarik ini, ya ini harus menutupi mata kaki. Ya harus menutupi mata kaki atau pas di sininya mata kakinya. Ya, jadi dia waktu dipakai dia tidak menekuk, tidak ketekuk, tidak ketekuk gitu ya. Ya, tetap lurus. Nah, kemudian ada kain-kain yang memang dipakai untuk singset atau jarik, memang supposedly kulturnya singset. Ya, dan itu dipengaruhi oleh lifestyle-nya. Ya, kita tidak pernah melihat perempuan Jawa duduk dengan tidak rapat. Ya. Tapi berbeda kalau itu adanya di NTT atau di Sulawesi. Di Sulawesi gaya duduk perempuan aja kan begini. Iya, kayak duduk di warung Tegal. Nah, apakah itu salah? Enggak, karena itu perwakilan dari lifestyle dan kultur mereka. Ya, karena itu kalau kita lihat motif di belakang yang warna pink ini kan wastra dari Sulawesi ya. Ya, karena itu wastra ini dia juga bentuknya agak kaku.
Jadi ini memang bukan untuk dipakai singset. Ini memang dibuatnya untuk bentuk gesture yang maaf, nggak leluasa. ngangkang. Oh, ngangkang. Agak leluasa. Ya seperti itu. Ya. Nah kemudian kenapa di Madura kain-kain dia lebih naik? Kembali lagi lifestyle dan activitiesnya. Ya, aktivitas mereka. Betul. Sama misalkan di Bali, perempuan juga tergantung ya. Ya. Kalau acara khusus, ya kain dia tetap segini. Betul. Tapi untuk kerja keseharian, karena di Bali kan banyak perempuan bekerja, Tentunya. dia lebih Lebih naik. naik. Ya. Jadi kita tidak bisa bilang berpakaian kain itu harus seperti ini. Setiap kultur harus kita kenali. Dari situ kita kemudian merasa dahsyatnya kayak banget. Ya. Dan kalau kemudian kita berpikir bahwa mereka yang berbahasa asing lebih dari satu dan yang mengetahui IT ya sangat luas, apakah mereka kemudian lebih culture? No. Ya. Karena kita memiliki local wisdom ini atau kecerlangan Nusantara, istilah masa kini, ya itu sangat beragam. Ya. Jadi istilah sekarang di Pekan Kebudayaan Nasional, kecerlangan budaya pandu masa depan. Jadi our local wisdom itu adalah pandu kita untuk masa depan. Nah kalau kita mulai menggali lagi dalam bahasa-bahasa itu, kita ketemu akhirnya ya ragam kata yang gitu, yang juga indah sekali. Ya, sekarang banyak sekali kosakata asli Nusantara yang gitu. tergantikan. Betul, ya. Luar biasa. Luar biasa, betul. Terima kasih Bung Samuel Watimena, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya rasa mungkin kita harus bikin 3 atau 4 episode lagi. Mungkin berbicara mengenai wastra tertentu supaya lebih detail. Itu dari tadi saya mau tanyakan, itu datangnya dari mana? Ini perhiasan namanya Tai Ganja. Ini dari Tanimbar. Ini beads ya, beads juga merupakan kekayaan dari negeri ini, beragam beads. Ya, ini cincin Majapahit. Ya, ini adalah cincin desain saya. Jadi saya juga sekarang membuat desain perhiasan namanya Nusantara. Itu inspired by Indonesian jewelry. Jadi ini dari Maluku, kemudian ini kalau saya lihat ini ada motif mamuli, ya ada motif mamuli, kemudian ada motif ini ada motif pending. Nah, tema saya di awal Nusantara, Nusa Antatara, Nusa mewakili Indonesia Barat, Anta mewakili Indonesia Tengah, Tara mewakili Indonesia Timur. Wow. Tapi itu episode berikut ya. Makanya perhiasan. saya berharap buat produser saya bisa memberikan satu slot bahwa hanya khusus bicara mengenai budaya dan wastra Nusantara dengan Bung Samuel dan perhiasan. Karena budaya kita memang luar biasa banyaknya, tidak mungkin cuma sejam 2 jam menggali satu, bahkan untuk berbicara satu kain aja. Tapi ini kesempatan emas buat saya untuk bisa berbicara, sehingga kita bisa sharing ya. Mudah-mudahan yang lebih muda atau masyarakat yang lainnya, yang seumur kamu, dan mungkin yang agak muda-mudaan dari kita gitu ya, supaya agak belajar, karena kalau tidak kebudayaan mereka meluntur, akhirnya di masa depan kita bukan bangsa yang besar lagi seperti yang diharapkan oleh Bapak. Padahal kita bisa jadi trendsetter ya, bukan trend followers. Nah iya betul sekali. Pesan saya untuk Anda semua, kita mesti yakin dan percaya bahwa ajaran Trisakti Bung Karno akan mampu menjawab permasalahan bangsa. Mari bergerak bersama melestarikan budaya bangsa sekaligus menjaga peradaban bangsa untuk demokrasi yang lebih beradab. Saya Sari Kuswoyo izin undur diri. Merdeka! Merdeka! Saya Samuel Watimena. Pada kesempatan ini saya ingin sekali menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kebudayaan yang kita miliki itu adalah kekuatan diri kita. Apa yang kita miliki di dalam kebudayaan kita adalah identitas yang perlu kita ekspresikan kepada dunia luar. Karena local is the new global. Kecerlangan Nusantara adalah pandu masa depan.
Sehingga apa yang kita miliki, kalau kita tidak fahami, maka kita tidak bisa mengkomunikasikannya kepada bangsa luar. Karena itu, fahami apa yang kita miliki di dalam kekayaan kebudayaan kita yang merupakan warisan dari nenek moyang kita, dan itu adalah kekuatan secara ekonomi, secara kebudayaan, dan juga secara politik, sesuai ajaran Bung Karno.